Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam dan selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Dan seperti biasa kami tentunya akan menghadirkan para pejuang mimpi. Mereka berjuang untuk mewujudkan mimpi orang-orang tercinta. Ya, betul sekali Ferdi. Dan seperti biasa malam hari ini akan ada 2 orang pejuang mimpi yang akan memperjuangkan mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Dan mereka tentunya memiliki tugas untuk meyakinkan para juri yang juga telah hadir di tengah kita agar mimpi mereka bisa menjadi kenyataan. Betul sekali Ferdi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Malam hari ini kita juga akan menyapa para juri. Yang pertama kita akan menyapa Bapak Jody Linardi. Selamat malam, selamat datang Pak Jody. Selamat malam. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk juri kita. Berikutnya ada Ibu Cheryl, selamat malam, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan juga. Ada Ibu Novita Natalia, selamat malam, selamat datang. Terima kasih, boleh kita kasih tepuk tangan. Dan yang terakhir Ibu Olivia Tan, selamat malam dan juga selamat datang. Kita berikan tepuk tangan untuk para juri kita yang malam hari ini akan bertugas tentunya mendengar mimpi para pejuang mimpi kita. Betul sekali. Kalau barusan kita sudah kenalan dengan Dewan Juri, kali ini kita akan langsung berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama malam hari ini. Kita saksikan dalam tayangan berikut. Papa saya terjatuh di rumah. Sejak terjatuh itu beliau tidak bisa jalan. Hidup dengan penuh putus asa kan. Saya cari Pak Sugimin, saya undang beliau datang ke rumah untuk berkenalan sama papa saya. Saya kenalkan dengan Pak Sugimin ini, memberikan motivasi kepada papa saya. Sejak itu ya papa saya lebih bersemangat menjalani terapi, menjalani proses operasi dengan selesai sampai papa saya bisa berjalan. Tapi karena papa sudah tidak ada, saya tetap menjalankan niat baik saya. Kita bisa bersama-sama TAI TV menginspirasi kita untuk menjalaninya dengan baik, dengan sampai napas kita terakhir bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, langsung saja kita sambut Bu Indah. Halo, selamat datang. Selamat malam. Bu Indah, apa kabar? Baik. Oke, Bu Indah malam hari ini sudah hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata. Boleh nggak kita tahu mimpinya apa? Harapan saya Pak Sugimin ini bisa mereparasi, memodifikasi motor becaknya, becak sampah. Semoga kita bisa membuat satu motor. Wah, sangat luar biasa. Jadi mimpinya Bu Indah itu malam hari ini bukan untuk Bu Indah sendiri ya, Iya. tapi untuk orang lain. Ya, Ini sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Indah? Sudah siap Bu Indah untuk mewujudkan mimpinya? siap. Oke, kalau begitu silakan maju 2 langkah. Silakan Fer. Terima kasih banyak Matt. Ibu Indah, selamat malam, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Indah. Selamat malam. Terima kasih. Sangat menarik ya kisah Pak Sugimin ini. Dan bahkan di tengah keterbatasan Pak Sugimin masih bisa memberikan motivasi, membantu ayah Ibu Indah untuk bangkit ya. Menjalankan operasi, menjalankan terapi sampai akhirnya dapat berjalan kembali. Bu Indah mendapatkan kisah Pak Sugimin dari DAI TV, dari program Selasar Budi. Emang rutin menonton DAI TV? Ya, saya sudah menonton TAI TV sejak 2010. Karena banyak kisah-kisah yang sangat menginspirasi dan memotivasi
kehidupan kita. Senang mendengar feedback langsung dari pemirsa yang bahkan sekarang hadir di Dai TV. Waktu menyaksikan Selasar Budi itu, mungkin bisa diceritakan ya, sampai akhirnya terinspirasi, tergerak untuk membantu akhirnya Pak Sogimin ini. Ya, saat itu kan tahun 2020, pandemi ya, semua orang hidup dalam ketakutan, mencekam dan gelisah, tidak bisa keluar. Orang lain juga tidak bisa datang ke rumah kita. Jadi hanya saya sama papa berdua saja. Di tengah kebosanan, jenuh, ya handphone sudah nonton semua, tapi beritanya semua tentang pandemi. Semakin mencekam, semakin takut. Akhirnya saya buka TV. Dapatlah channel Thai TV. Dan saat itu yang hadir beritanya tentang Pak Sugimin ini di Selasar Budi. Jadi saya nonton. Saya terinspirasi dengan sosok Pak Sugimin yang muda-muda kecelakaan sehingga kedua tangannya harus diamputasi. Ya. Saya berpikir bagaimana kehidupan beliau bisa bertahan sampai saat ini. Ya. Jadi saya cari tahu tentang rumah keadaan Pak Sugimin. Jadi Mbak sampai mencari tahu semuanya sampai akhirnya ditemui gitu ya? Iya. Nah sebelum kita ke cerita itu, saya boleh tahu ayahanda almarhum itu sakit apa waktu itu? Beliau kan sudah tua, kaki mungkin tidak kuat lagi. Tiba-tiba terjatuh di rumah. Terjatuh di rumah 2 minggu sebelum Imlek. Setelah itu tidak bisa berjalan lagi. Kita tidak lihat ada barang yang pecah atau ada luka, tapi sudah tidak bisa berjalan. Saat itu kan rumah sakit semuanya pada scan paru-paru. Kita nggak berani membawa papa ke rumah sakit. Kita hanya terapi ke Sinse, pengobatan tradisional ya. Tetapi tidak menghasilkan bapak saya bisa jalan karena tidak berani untuk mengecek scan. Ya. Nah, kembali lagi ke pertemuan dengan Pak Sogimin sampai akhirnya dicari, dapat informasinya dari mana dan bisa diceritakan waktu pertama kali bertemu seperti apa suasananya? Ya, setelah saya mencari melalui Pak Tony di Thai TV Medan dan menghubungi reporternya, mendapatlah nomor telepon Pak Sugimin, saya telepon, saya ke rumah beliau menyaksikan kehidupan mereka yang begitu harmonis, begitu ramah, istrinya dan anaknya, keluarganya begitu sangat penuh dengan cinta. Jadi saya belajar dari kehidupan mereka, tetap bersemangat. Jadilah teman selama 1 tahun. Wah, luar biasa ya. Iya. Lalu apa respons Pak Sogimin saat diajak oleh Ibu Indah untuk bertemu dengan ayah dan bagaimana juga respons ayah setelah pertama kali bertemu? Ya, saat itu kan sudah beberapa bulan ya, hampir 2 bulan. Bapak saya murung, sedih, depresi karena bapak saya sangat aktif tapi tidak bisa berjalan. Ke toilet pun harus dipapa, sedangkan saya sendiri nggak kuat ya. Adik-adik pada kerja tinggalnya berbeda. Jadi saya tidak tahu lagi harus mencari ke siapa karena kita tidak bisa keluar. Berhati-hati sekali, orang lain juga nggak berani ke rumah. Teringatlah saya kepada sosok Pak Sugimin yang bisa memberikan semangat kepada papa saya. Saya pikir itu adalah satu-satunya yang bisa saya undang ke rumah. Jadi saya undang beliau ke rumah untuk memberikan motivasi kepada papa saya. Ya, bahwasanya orang yang sudah tidak punya tangan saja dari muda bisa bertahan hidup, tetap semangat. Sementara papa saya kan kita belum bisa bawa ke dokter, kita bersabar dulu sampai keadaan kondusif baru kita bawa ke dokter. Jadi responsnya positif juga dari Bapak gitu ya, sampai akhirnya mau terapi, sejak itu lebih bersemangat lah menghadapi hari Papa saya bersemangat untuk menjalani terapi dan kembali mau makan, mau berkomunikasi. Wah, luar biasa ya, senang dengar ceritanya. Sedangkan Pak Sogimin sendiri pernah diberikan sarung tangan,
masker juga untuk komunitasnya oleh Ibu Indah, ceritanya gitu Ya, kan Bapak? saya bersama teman-teman Oke. ya. Mengapa waktu itu memberikan bantuan itu? Apa yang Ibu rasakan dan Ibu lihat kondisi keseharian Pak Sogimin dalam menjalankan kesehariannya? Saat setelah pandemi kan kita menjaga kesehatan. Oke. Jadi saya melihat Pak Sogimin sama teman-temannya itu tidak mempunyai sandal karet, ya, juga tidak pakai sarung tangan di TPS, tempat pembuangan sampah itu kan sangat tidak baik, tidak higienis untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi terbersihlah saya untuk memberikan bersama itu teman ya memberikan alat-alat untuk proteksi kesehatan mereka. Selain itu, Ibu Indah juga kabarnya memberikan bantuan warung kecil-kecilan untuk Pak Sogimin dan keluarga. Apa alasannya, Bu? Karena saat pertama saya ketemu, saya berkenalan dengan Pak Sogimin, saya melihat Pak Sumi begitu bersemangat dan umurnya kan sudah 50 tahun ke atas. Jadi saya bertanya, apakah keinginan beliau di hari tua? Karena nggak mungkin selamanya bisa menjadi pemulung atau pembuang sampah ya. Dengan kondisi kesehatan dan umur yang sudah di atas 50 tahun. Jadi saya bertanya dengan Pak Sogimin, apa cita-cita, apa mimpi Pak Sogimin untuk di hari tuanya? Karena saat itu kan ada istrinya yang di rumah dan satu anaknya juga yang mengalami sakit ya. Jadi Pak Sogimin sampaikan bahwasanya keinginannya bisa memiliki satu warung. Ibu wujudkan itu. Warung. Jadi saya bersama adik saya bilang sosok Pak Sogimin ini sangat inspiratif. Beliau sangat rendah hati dan juga mau membantu sesama kaum yang lemah. Jadi cobalah dibantu teman-temannya yang lain, kursi roda atau tongkat, dan satu cita-cita Pak Sogimin yang terakhir semoga bisa mempunyai satu warung untuk di hari tuanya, sementara istrinya bisa menjaga warung bersama anak, beliau bisa membuang sampah. Luar biasa ya. Kita akan beri kesempatan kepada juri sekarang, Bu, untuk bertanya kepada Ibu Indah. Ibu Olivia, kami silahkan. Ya, terima kasih Pak Mas Freddy. Untuk Ibu Indah, selain semangat hidup ya yang menginspirasi Ibu Indah beserta almarhum Papa, sebenarnya hubungan Ibu dengan Pak Sogimin itu seperti apa gitu ya? Saya menganggap Pak Sogimin ini udah keluarga saya sendiri. Saya berteman setahun. Tahun 2020 saya kenal beliau di TAI TV. Saya menjalin hubungan baik, tetap say hello. Sampai 2021 papa saya sakit jatuh. Beliau menginspirasi sehingga papa saya cepat bisa berjalan. Biasanya kalau operasi minimal 6 sampai 1 tahun baru bisa berjalan. Tapi 2 bulan saja papa saya semangat untuk berjalan. Jadi di sisa hidupnya setahun papa saya bisa menikmati, bisa berjalan. Sampai 2022 tahun lalu papa saya meninggal. Ya, terima kasih banyak Ibu Olivia untuk pertanyaannya. Semoga di 1 tahun wafatnya ayahanda, niat baik Ibu yang terus menjaga silaturahmi dengan Pak Sogimin, bahkan sudah dianggap seperti keluarga, dapat menjadi kenyataan. Kita akan break sejenak, kita masih akan kembali bersama dengan Ibu Indah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan Ibu Indah. Dan Ibu Indah di sini berjuang untuk orang yang dicintai, yaitu Pak Sogimin, dari menyaksikan program di DAI TV. Dan malam hari ini kita langsung panggilkan saja sosok inspiratif tersebut. Kita akan langsung undang Pak Sogimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sogimin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sogimin, mendengar cerita dari Ibu Indah dan juga menyaksikan sedikit sekali tadi cuplikan, saya sangat tergerak dengan apa yang Pak Sogimin jalankan selama ini. Mungkin sebagai awal perbincangan kita,
biar pemirsa teringat kembali atau mungkin tahu dan juga yang hadir di sini tahu cerita awal Pak Sogimin mengalami musibah ini seperti apa, usia berapa? Baiklah, terima kasih. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini kecelakaan bukan dari lahir kan gitu. Ini kecelakaan kerja dulu di tanggal 4 bulan 4 tahun 96. Saya bekerja di bangunan ikut mandor kan gitu. Oh gitu. Jadi naikkan besi dari lantai bawah ke lantai atas sehingga itu kabel ngenai jaringan tinggi. Oh, oke. Itu jadi harus diamputasi gitu Pak? Ya setelah masuk rumah sakit kira-kira 3 minggu sel darah ini kan busuk semua. Iya. Ya itu harus diamputasi. Oke. Gitu. Sempat melakukan pengobatan dan juga terapi-terapi waktu itu Pak? Waktu itu nggak ada pengobatan selain terus masuk ke rumah sakit gitu Pak. Karena saya pun udah nggak sadar waktu kena itu. Oke, setelah pasca itu melakukan pengobatan tapi Pak? Iya. Berapa lama pengobatannya? Pengobatan setelah diamputasi kira-kira kurang lebih 6 bulan itu baru bisa stabil jalan-jalan lagi gitu. Iya. Kalau dulunya mau jalan kayak orang sempoyongan gitu. Ya, pastinya berat ya Pak ya. Ya. Tangan yang biasa kita pakai untuk bekerja terbayang sulit untuk menjalani hidup pastinya waktu itu. Ya. Tapi Bapak memiliki semangat yang kuat. Ya. Lillahi ta'ala, ini musibah karena Allah. Sampai akhirnya Bapak bisa memotivasi. Salah satu contohnya adalah ayahanda dari Ibu Indah. Bagaimana sampai akhirnya Bapak bangkit bahwa saya harus tetap positif dan tetap bekerja, itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya kan anak saya yang pertama itu baru duduk di SMP kelas 1. Ya. Yang nomor 2 itu kelas 5 SD. Dan yang perempuan itu baru umur 5 tahun. Ya. Jadi beliau kalau pulang sekolah setengah hari pagi, setengah hari sore dia mocok di suatu pekerjaan gitu, mocok. Nanti kalau hari Sabtu kan dia menerima upah. Iya. Nah upahnya itu sebagian dikasih ibunya, sebagian dikasih untuk buang jajan dia. Jadi di situ saya sebagai orang tuanya kok nggak bisa bekerja, kan nangis batin saya itulah. Sedangkan istri saya bekerja sebagai buruh nyuci lah dekat rumah. Sore nanti jual sayur masak. Kan itu. Jadi itu yang membuat Bapak semangat lagi untuk beraktivitas dan bekerja gitu ya Pak ya. Iya. Warung yang diberikan oleh Ibu Indah masih ada Pak? Alhamdulillah masih. Pemirsa dan juga hadirin dan juga para juri, yang hebat lagi Pak Sogimin ini, dia ini ketua komunitas disabilitas di Deli Serdang. Nah, jadi terus menginspirasi dan memotivasi sesama rekan-rekan disabilitas agar bangkit dan semangat. Apa yang dilakukan Pak di komunitas ini? Saya lakukan karena saya itu udah bisa bekerja. Jadi saya itu belajar mengajak teman-teman difabel ini untuk bisa berwirausaha gitu. Maka saya arahkan, kalau saya ngarahkan nggak mungkin dia nggak mau karena saya aja begini bisa, kok nggak bisa kan. Iya, gitu. iya. Alhamdulillah satu demi satu sekarang udah mulai punya usaha masing-masing lah. Ya, alhamdulillah. Berkat motivasi, semangat mereka tumbuh kembali, terus menginspirasi Pak Sogimin. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, akhirnya bangkit setelah melihat anak untuk bekerja. Ini ceritanya sampai akhirnya membawa sampah nih gimana Pak? Kalau dulu kan saya beli barang-barang bekas keliling, bawa modal entah 500.000 kan, 200.000 kan gitu. Saya kumpulkan. Setelah kumpulkan barang bekas ini penjualan kan naik turun. Nah, jadi karena lama-lama modal itu terhisap habis. Nah, jadi saya ngambil inisiatif, ini menciptakan lingkungan bersih hidup sehat. Langsung aja ke rumah-rumah, door to door saya minta, Bu sampahnya saya buang. Ibu bayar 30.000 1 bulan gitulah.
Inisiatif dari Bapak. Iya. Respons baik ya Pak ya, karena kalau sampah menumpuk juga nggak sedap baunya sama kotor gitu kan pastinya Pak ya. Itu tepatnya dulu di tahun 2017 saya rintis. Oh dari tahun 2017 jadi sudah 6 tahun. Kalau saya lihat tadi di video motor jadi dimodifikasi ya Pak sesuai dengan kebutuhannya Bapak gitu ya. Iya, karena itu yang motivasi setangnya itu harus pakai setang yang bulat, gas-gas itu harus dibawa deket rim kan itu. Jadi dari awal Bapak mulai angkut sampah ini udah dimodifikasi motor ya? Sudah Pak. Oh sudah, oke. Mudah-mudahan dengan semangat dan perjuangan Bu Indah, modifikasi motor baru nih insya Allah bisa jadi nyata malam hari ini ya Pak ya. Kita beri kesempatan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Sekarang kita beri kesempatan Ibu Novi, silahkan. Pak Sogimin, tadi ada mention kalau Bapak ini orang yang gigih ya. Nah saya mau tahu nih kondisi motor Bapak itu seperti apa sekarang dan sudah dari tahun berapa? Kalau tahunnya saya nggak ingat Bu, karena itu saya tuh belinya termasuk BK mati kan gitu. Jadi barang rongsokan gitu saya benahi kan gitu sesuai keadaan uang saya kan gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Novi. Oke Bu Indah, sekarang saya mau bertanya ke Bu Indah. Boleh diceritakan juga sekaligus juga untuk Dewan Juri yang hadir. Mengapa Pak Sogimin ini membutuhkan motor yang baru? Ya. Motornya itu kan sudah tua ya, udah lama juga ya Pak ya. Mungkin ada lebih 10 tahun gak Pak? Ada 10 tahun. Terus motornya itu kan tidak ada atap. Oke. Jadi dan jalannya udah lambat sekali. Oke. Mudah-mudahan mimpi tersebut jadi kenyataan. Terima kasih Ibu Indah sudah peduli dengan Pak Sogimin. Pak Sogimin juga terima kasih sudah menginspirasi banyak orang. Dan di kesempatan kali ini yang paling penting adalah tidak penting berapa kali jatuhnya kita. Tapi yang penting adalah kita harus bangkit setiap kali kita jatuh. Itu cerita yang mungkin kita dapat ambil dari secuplik kisah hidup Pak Sogimin. Dan kita akan kembali dengan pejuang mimpi kita berikutnya di Mimpi Jadi Nyata.